Film Alone mengisahkan tentang seorang perempuan yang bernama Jessica yang akan mengantarkan sebuah paket melewati wilayah hutan belantara. Di tengah perjalanan, ada seorang pria misterius yang meminta pertolongan. Namun Jessica menolak untuk menolongnya karena mencurigai pria tersebut. Hingga pada akhirnya, pria misterius itu dendam dan berniat untuk menghabisi Jessica. Apakah Jessica akan selamat dari pria tersebut? Tanpa berlama-lama sampai kuota kalian habis, kita langsung saja ke filmnya. Dan selamat datang di channel JM27. Pada suatu hari, terlihat seorang wanita glowing yaitu Jessica yang sedang memasukkan barang-barangnya ke dalam mobil. 6 bulan setelah kematian suaminya, Jessica yang ingin move on memutuskan keluar dari kota Portland untuk memulai hidup baru. Untuk menuju ke kota selanjutnya akan tiba dalam waktu 4 hari. Tanpa berlama-lama, Jessica pun segera OTW. Setelah 2 hari menempuh perjalanan, Jessica bertemu dengan pengemudi yang cukup menyebalkan. Saat ingin mendahului mobil bogel itu, Jessica hampir saja kecelakaan. Hal ini membuat Jessica sangat-sangat kena mental. Malam pun polote, Jessica yang tak ingin bensinnya habis di tengah perjalanan mampir ke pom bensin. Di sini ia mendapat telepon dari kedua orang tuanya. Sang ibu bertanya bagaimana keadaan Jessica dan di mana keberadaan Jessica. Tak ingin menjadi anak durhaka, Jessica pun jujur kalau dirinya telah pergi ke Portland untuk memulai kehidupan barunya. Mendengar hal itu, ibu dan juga ayahnya sangat tidak setuju karena takut terjadi apa-apa dengan Jessica, apalagi ia pergi sendirian. Ketika sedang asik adu bacot, Jessica terkejut melihat mobil bogel misterius yang tadi hampir membuatnya kembali ke alam barja. Actually, I left all. Dengan secepat kilat, ia langsung menutup teleponnya dan segera pergi dari sana. Saat tiba di motel, Jessica yang ingin beristirahat menyempatkan diri untuk melihat lagi foto-foto bersama suaminya. Di sini Jessica sangat-sangat sedih karena merindukan sang suami. Tak ingin sedih terlalu lama, Jessica pun beranjak tidur. Keesokan harinya ketika Jessica akan segera meninggalkan motel tersebut, lagi-lagi ia bertemu dengan pemilik mobil hitam misterius di area parkir dan pria tersebut bernama Man Mokondo. Man kemudian menyapa Jessica dan menghampirinya dengan maksud meminta maaf untuk perilakunya kemarin. "Hai, boleh minta nomor WhatsApp-nya, Dek?" Bacot, tua bangka. Di sini Man berkenalan dengan Jessica. Saat ditanya kemana arah tujuan Jessica, tanpa sadar Jessica pun memberitahunya. Oh my god! Apakah Jessica telah jatuh cinta kepada Man? I'm driving. I just wanted to apologize, and so I had to repass you. Where are you, Jessica? Kini Jessica kembali pergi ke tempat tujuannya. Ketika sedang dalam perjalanan, tiba-tiba Man Mokondo sudah berada di jalan yang akan Jessica lewat. Di sini terlihat mobil milik Man yang sedang mogok. Hal ini membuat Jessica mulai ketakutan dan merasa aneh. Saat Jessica ingin segera pergi, Man Dakjal menahan dan meminta Jessica untuk memberinya tumpangan karena mobil milik Man tiba-tiba mati dan tidak bisa menyala. Namun karena Jessica memiliki zodiac changer, ia mempunyai feeling yang kuat dan mencurigai pria tersebut, sehingga Jessica tidak mau menolongnya dan mengatakan kalau dirinya akan menelpon bantuan untuk menderek mobil Man. Seketika tatapan Man menjadi tajam dan memaksa Jessica. No idea. You want me to call you? I'm just in a bit of a hurry. You can steer. Just gonna take a Gotta go. minute. I'm late for a meeting. Takut terjadi apa-apa dengan dirinya, tanpa berlama-lama Jessica pun segera pergi. Malam pun kembali polote. Saat akan mampir ke sebuah motel, Jessica yang sedang santuy merokok lagi-lagi terkejut karena melihat Man tiba-tiba berada di sana. Tanpa berlama-lama, Jessica pun mematikan rokoknya dan segera pergi.
Karena takut dirinya dibuntuti men pria Mokondo, Jessica yang sudah memiliki skill pembalap baru 1% pun mengegas sebisanya. Dan terlihat sebuah mobil yang berada tepat di belakang Jessica. Hal ini membuat Jessica panik dan langsung menghubungi 911 untuk meminta pertolongan. Bathroom and you almost hit me. 911, what's your... Seen him a couple of times, I don't know. Dikarenakan Jessica sudah terlalu jauh dari perkotaan, jaringan di tempat tersebut pun mulai menghilang. Dan untung saja itu bukan mobil men Mokondo. Di sini Jessica sedikit lebih tenang dan tiba-tiba ban belakang mobil Jessica pecah. Saat Jessica turun untuk mengeceknya, Jessica melihat sayatan besar di ban mobilnya dan mempunyai feeling kalau yang melakukan itu sudah pasti men Mokondo. Saat bersamaan tiba-tiba terlihat men datang. Ketika Jessica masuk ke mobil, yang terjadi selang beberapa saat, Jessica tiba-tiba diculik dan ditahan di sebuah ruang bawah tanah. Setelah sadar, Jessica memohon pada men untuk dilepaskan dari ruangan itu dengan berkata, berapapun uang yang akan kau minta akan kuberikan. Sayangnya Jessica bukanlah orang pertama yang mengatakan hal itu. Ternyata men Mokondo Dajjal seorang pembunuh berdarah dingin yang targetnya para wanita-wanita glowing. Ia akan membuntuti para korbannya. Ketika berhasil ia culik, ia akan memperkaos korbannya sampai puas, dan setelah ia bosan, tanpa kasihan ia akan mengirimkan mereka ke alam barja. Memang laki-laki birahi Dajjal. Tell me how much I can pay you. Do you think you're the Di sini men meminta Jessica untuk melepaskan semua pakaiannya. Jessica yang tidak rela dirinya dipakai laki-laki jahanam seperti men beralasan untuk pergi ke kamar mandi sebentar. Dan yang terjadi, Use the bathroom first. Go right ahead. Jessica yang masih noob akhirnya disiksa dan diperkaus. Setelah puas, men Dajjal pun pergi. Keesokan harinya saat terbangun, Jessica yang tidak mau diperkaus dan dikirimkan ke alam barja oleh laki-laki Dajjal pun mencari cara untuk keluar dari ruangan bawah tanah itu. Di sini Jessica melihat sebuah paku. Ia pun berusaha mencabut paku dari tiang tersebut dan mulai membukakan pintu. Setelah berhasil keluar dari ruangan bawah tanah, Jessica yang ingin segera kabur dari sana berpapasan dengan kembalinya laki-laki jahanam men. Jessica yang tak ingin dirinya ditangkap kembali berusaha bersembunyi di salah satu ruangan. Tak lama kemudian men mendapat telepon dari istri dan juga anaknya. Men memberitahu mereka kalau belakangan ini ia sedang sibuk dengan pekerjaan. Tapi tenang saja, men akan segera kembali beberapa hari lagi dan mereka akan bersenang-senang. Mengetahui hal itu tentu saja membuat Jessica semakin ilfil dan tidak habis thinking. Go get some lunch here in a little bit. You and I can come here sometime. Think that I'm gonna love you, babe. Saat men beranjak untuk mengecek keadaan Jessica, Jessica langsung keluar dan lari sekuat-kuatnya. Di sini terjadilah kejar-kejaran yang membuat kaki Jessica tertusuk akar pohon. Jessica yang tidak ingin kembali disiksa men jahanam akhirnya melompat ke sungai. Ketika sudah berada di daratan, Jessica yang sedang mencari jalan keluar mendengar sesuatu di balik ruyuk. Dan tiba-tiba ternyata itu bukanlah men Dajjal, melainkan seorang pemburu yang bernama Robert. Robert sangat terkejut dengan keadaan Jessica. Jessica pun memberitahu kalau dirinya ingin dibunuh pria misterius. Mendengar itu, Robert yang kasihan dengan Jessica menawarkan bantuan. Someone is trying to kill. Extra boots in the car. Di sini ia memberikan Jessica sepasang sepatu dan juga memberi makan kepada Jessica saat dalam perjalanan keluar dari hutan belantara. Dan yang terjadi,
Jalan keluar satu-satunya tertutup batang pohon besar dan muncullah men laki-laki Dajjal. Di sini men mengarang cerita bahwa Jessica adalah adik perempuannya yang mengalami masalah emosional akibat suaminya bunuh diri. Hal ini membuat Robert mengalami dilema dan kebingungan, tak tahu harus percaya kepada siapa. So sorry that we had to. I'm not your sister. You Says you kidnapped her. Get her in the car first. Ketika Jessica meminta Robert untuk meminjam HP men agar menelpon polisi, yang terjadi call the police. Can I borrow your phone? men Dajjal malah meninju wajahnya berkali-kali. Dan pada akhirnya Robert pun tewas usai perkelahian itu. Pengejaran pun terus berlanjut. Kali ini men laki-laki tanah jahanam bersenjatakan senapan milik Robert untuk membantai Jessica. Dalam gelapnya malam, dengan cuaca hujan dan angin kencang, Jessica terus bersembunyi dari incaran men. Ketika Jessica akan keluar, bahunya tertembak. Untung saja dia masih bisa sembunyi. Men yang tidak melihat tanda-tanda keberadaan Jessica pun segera pergi. No, I hit you. Coward! Saat tersadar, untung saja dirinya masih selamat. Di sini Jessica berusaha kembali mencari jalan keluar. Ketika sedang berjalan, tanpa sengaja Jessica melihat men yang akan menguburkan jasad Robert. Merasa ini adalah kesempatan emasnya, Jessica pun segera beraksi. Setelah berhasil mencuri handphone milik men, Jessica bersembunyi di kursi belakang mobil. Sayangnya men yang mempunyai insting Dajjal berhasil mengetahui keberadaan Jessica. Di sini terjadilah adu mekanik antara men dan juga Jessica. Setelah berhasil membuat men pingsan beberapa menit, Jessica berusaha melarikan diri dari sana. Ketika melihat dirinya berada di tengah hutan belantara dan tidak mungkin ada yang menolongnya, Jessica pun berputus asa. Kemudian menghubungi istri men, lalu memberitahu kalau suaminya seorang pembunuh berantai. Kemudian mengatakan jika ini terakhir kalinya kau mendengar suaraku, itu karena suamimu men Dajjal yang telah mengirimkanku ke alam barza, sama seperti korban-korban sebelumnya. Hal ini membuat men sangat-sangat emosi jiwa. Di sini lagi-lagi terjadilah adu mekanik antara men dan juga Jessica. He's a kidnapper. My name is Jessica Swanson. It's because your husband killed. Dengan sekuat tenaga dan kemampuan yang Jessica punya, Jessica berusaha untuk kembali membantai men laki-laki birahi. Akhirnya men birahi berhasil dikirimkan ke neraka jahanam untuk bertemu dengan bestinya Fir'aun. Film pun tamat, sangat-sangat menegangkan. Oke guys, sekian dari film Alone 2020. Jika kalian suka dengan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Juga nyalakan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan video-video Polote lainnya. See you, assalamualaikum.